Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Gratitude Living. Setiap Rabu kita bahas ya tentang sesuatu yang menarik ya. Tentunya dengan Coach Vena dan saya juga teman sama Mbak Intan, dan topik kali ini tentang Hari Ibu ya. Dan ya makna-makna ibu yang akan kita gali dengan Coach Vena. Ini sesuatu yang menarik ya, dan saya nggak tahu juga apakah ini juga berkaitan dengan para lelaki juga. Kita akan bahas ya. Oke, silakan Coach Vena. Thank you Coach Dani, Intan, dan teman-teman semuanya. Jika bisa kameranya on gitu ya. Dan topik ini tiba-tiba muncul dari Intan sebenarnya. Ketika Mbak Cici tanya, hey apa topiknya malam ini gitu. Saya lagi memfasilitasi klien dan sebenarnya memang ada related dan hubungannya juga, dan itu seru. Jadi ketika Intan bilang apakah kita harus menjadi ibu yang baik gitu ya, apakah kita mengharuskan menjadi ibu yang baik. Dan tadi saya memiliki klien yang dimana dia istilahnya mogok dalam bekerja atau menciptakan sesuatu. Jadi dia udah dapat bars, and then kemudian dia bilang, coach kata gitu, saya setiap kali mau bekerja badan saya sakit semua. Dan saya seperti tidak bergairah untuk kerja, badannya semua sakit, pikirannya juga dan segala macam. Terus saya langsung ya karena saya udah cukup kenal dia, jadi saya memfasilitasi beberapa hal. So yang menarik adalah dia ternyata masih menghealing ibunya. Gitu, dia masih menghealing ibunya, dan kemudian dia masuk ke dalam relasi dengan satu pria yang dimana keluarga prianya juga memiliki sesuatu yang sama dengan kehidupan dia, terutama dalam hal keuangan, gitu ya. Dan itu membuat dia drop dan sampai dia tidak bergairah untuk bekerja. Jadi pertanyaan saya sekarang adalah, seberapa banyak dari kita yang memiliki point of view, saya ingin ibu yang titik-titik-titik. Saya ingin menjadi ibu titik-titik ya. Bukan menjadi ibu. Pertama kan kita belajar dari ibu dulu ya, Coach Dani. Oh, oke. Jadi kamu ingin memiliki ibu yang titik-titik-titik. Oh, oke. Ya, jadi question untuk teman-teman. Ketika kecil atau apapun, mungkin kita membeli sudut pandang yang lain atau melihat film atau segala macam, dan kita membandingkan dan kita mulai menjudge ibu kita. Jadi kita berharap kita memiliki ibu yang titik-titik-titik. Oke, silakan teman-teman. Ibu yang bisa memahami, ibu yang sehat, oke. Yang pop up langsung ya, jangan pakai karena apa pikiran. PS ibu yang Pengertian. kita milikin. Jadi ibu yang kita idamkan, oh gue pengen ibuku begini dengan ibu yang kita milikin. Oke, jadi kalau kita tanya, oh seberapa banyak kita menginginkan ibu yang kita memiliki kriteria tentang ibu yang baik menurut kita. Iya. Ibu yang tidak meluapkan emosinya pada anak atas segala kejadian kehidupan. Oke. Pengertian ada dua berarti. Yang lainnya silakan. So, bersediakah untuk di mute, kita gali, kita bongkar, dan kita rilis semua point of view kita yang tersembunyi karena kita mengidamkan sosok ibu dan tanpa sadar kita menjudge ibu kita yang sekarang. Oke. Rilis itu artinya apa, Coach? Dari sudut pandangnya, maksudnya apa yang dirilis, sudut pandangnya kah atau emosinya kah dan lain sebagainya? Karena kita yang memaknai, jadi yang perlu dilepaskan adalah point of view kita atau sudut pandang kita tentang ibu yang menurut kita yang kita inginkan dan ibu yang kita judge gitu ya. Jadi mungkin jika ada yang berani di mute untuk difasilitasi untuk mewakili teman-teman yang lain, silakan. Bukan hanya untuk wanita loh ya, ini juga pria ya, karena pria lahirnya dari ibu. Ada pria yang lahir dari bapak juga. Yes, oke. Pak Kris atau Mbak Ayu nih? Ya, silakan yang angkat tangan. Pak Kris atau Mbak Ayu? Ya, dengan saya Coach Vena dan Coach Suni. Itu adalah ibu kandung saya, jadi ibu mertua dari istri saya. Ibu yang
diidamkan sudah seperti yang saya tulis adalah ibu yang tidak mudah khawatir berlebihan terutama. Itu judgement kami. Oh, ibu yang tidak terlalu khawatir berkelebihan. Oke, so itu kesadaran dia khawatir ke Bapak. Oke. So, apakah Bapak perceiving kekhawatiran mereka terhadap ibu, terhadap Bapak? Kalau saya amati, sepertinya justru saya perceiving dari ibu saya sebelum saya bertemu dengan Coach Dani dan juga Coach Vena. Yap. Oke, so berapa banyak orang tua kita memproyeksikan kepada kita. Jadi berapa banyak proyeksi, ekspektasi, separation, rejection, judgment dari ibu kita tentang diri dia menjadi seorang ibu dan tentang anaknya. Banyak sekali, banyak. Ya. Jadi Yes. harapannya berharap supaya anaknya begini sesuai dengan apa yang dia yakini. Ya. Oke, so sekarang ini kita udah langsung loncat ke depan dulu ya. Jadi seberapa banyak kita menyadarin dan yang kita terima ataupun kita beli, yang dimana kita setuju atau kita nggak setuju, seberapa banyak proyeksi ekspektasi dari orang tua dan judgment dari orang tua terhadap kita. Oke, semuanya itu bersediakah untuk dihancurkan, dibatalkan, tidak dibentuk lagi. Right, wrong, good, bad, papa, connect, bad, boys, sekali lagi, seberapa banyak proyeksi, ekspektasi, judgment dari orang tua terhadap kita sebagai anak. Yang memproyeksikan anak saya harus sukses, tapi dia memproyeksikan kekhawatiran, tapi dia ingin anaknya sukses, tapi yang diproyeksikan adalah energi kekhawatiran, takut anaknya nggak sukses. Dan yang kita perceiving adalah ketakutan tidak sukses dan kita pikir punya kita. Yes. Ya, jadi orang tua biasanya cenderung khawatir anaknya tidak sukses, cenderung khawatir anaknya gagal, cenderung khawatir anaknya berantakan ataupun rusak. Nah, semua kekhawatirannya itu nempel ke kita. Dia takut kita susah, dia takut kita miskin, dia takut kita tidak bahagia. Yang menarik adalah kekhawatiran itu yang nempel kepada diri kita, dan kita tidak sadar bahwa mungkin kita antara setuju dan tidak setuju membawa kekhawatiran itu. Dan kita proyeksikan ke masa depan kita. Everything, so everything yang dimana kita perceive kekhawatiran mereka yang diproyeksikan kepada kita bahwa kita nggak sukses, takut gagal, miskin, susah, nggak bahagia, so semua itu bersediakah untuk dihancurkan, dibatalkan? Yes. Dan dikembalikan kepada pemiliknya. Right, wrong, good, bad, papa, all nine short boys, beyonds. Oke, ya. Nah, jadi kita menyadarin, bukan bermaksud saya menyalahkan orang tua ya. Mostly kebanyakan orang tua ingin anaknya baik, tapi tanpa sadar dia khawatir, dia nggak percaya sama kita. Khawatir karena ini anak mampu nggak ya? Nanti kalau susah gimana? Oke. Dan start usia berapa kita mulai tidak percaya pada diri kita sendiri? Mulai usia berapa kita start tidak percaya pada diri kita sendiri? Dan kita berpikir, saya mampu nggak ya? Bisa nggak ya? 3 tahun. Oke. 3. Oke. Oke, yang kita perceive itu sebenarnya kekhawatiran terhadap kita atau dia khawatir dia nggak percaya sama diri dia. Dia nggak percaya sama kita atau dia nggak percaya sama diri dia. Apakah dia tidak percaya dia adalah ibu yang baik atau dia takut dia tidak menjadi ibu yang baik, dan dia khawatir anaknya akan titik-titik. Dia tidak percaya kepada kemampuan anaknya. So everything di mana ibu kita tidak percaya pada kita, mereka merasa insecure, ya, merasa tidak nyaman. Terus begitu kita perceive, mereka tidak nyaman sama kehidupannya, dan dia pikir nanti anaknya juga nggak bisa. So di mana dia tidak percaya pada kita karena kita anak-anak dan masih kecil dan tidak tahu apa-apa, bersediakah untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, papa, online, short, lesbian. Sekarang ketika kita menjalankan kehidupan kita, cek usia saya di usia berapa. Ketika saya menjalankan kehidupan, saya sebenarnya
seperti usia berapa. So usia berapa kita sekarang saat ini? Bukan usia yang actualnya ya. Sudut pandangnya Coach ya. Yap. Kita masih memakai usia 5 tahun dalam menciptakan kehidupan kita. Misalkan tadi kayak Andira bilang. So everything yang dimana kita selalu takut dan ingin membutuhkan validasi dari orang supaya bisa benar. Orang tua memproyeksikan benar dan salah. Dan dia tidak ingin anaknya salah, dia tidak ingin diri dia salah, dia tidak ingin anaknya salah, dan diproyeksikan kepada kita. Dan sejak saat itu, kita seperti anak-anak berusia 5 tahun, takut salah. Yang dimana kita yakin bahwa kita selalu tidak benar, dan selalu takut salah, karena kita selalu mengambil keputusan yang salah, dan kita tidak pernah benar dalam mengambil keputusan. Oke, persediakan semuanya untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, all nature, boys, beyonds. Di mana orang tua memproyeksi, seberapa banyak kita menyadarin orang tua ketika mengambil keputusan dan dia takut salah. Dan dia menyesali keputusan dia, dan dia proyeksikan kepada anaknya supaya tidak salah. Dan kemudian sejak saat itu kita harus selalu berpikir bagaimana saya bisa mengambil keputusan dengan benar karena takut salah. Sehingga kita salah mengambil investasi, salah mengambil suami, salah mengambil istri, salah mengambil pekerjaan, salah mengambil teman, everything. Iya, pokoknya salah aja lah. Semuanya itu bersediakan untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good and bad, all nature, beyond. Tapi salah sendiri juga sudut pandang, Coach. Ya, karena sudut pandang kita kan, yang tadi. Karena dia menggunakan program benar dan salah. Dan kemudian orang tua merasa, aduh ada yang salah sama saya harus lebih sukses, harus lebih gimana, dan kemudian dia proyeksikan kepada kita, kamu hati-hati ngambil keputusan, jangan sampai salah, kamu sekolah yang benar, jangan sampai salah jurusan, kamu kerja yang benar, jangan sampai salah, kamu cari pasangan yang benar, jangan sampai salah. Seberapa banyak diproyeksikan kepada kita tentang benar dan salah, sehingga kita nggak punya data benar dan salah, hanya berdasarkan data, bukan awareness gitu ya, sehingga data kita hanya benar dan salah menurut data kita, benar salahnya juga. Ya, dari perceiving dari orang tua tadi kalau kita dari konteks ini ya. Yes, benar dan salahnya hanya dari data yang kita belajar dari orang tua. Sedangkan orang tua juga nggak tahu benar dan salahnya, hanya menurut pengalaman dia. Ya, dan kita mengcopy saat itu. Ya, dan dia tidak pernah benar juga. Dan dia juga selalu menjudge diri dia, dan dia selalu merasa juga tidak ada yang tidak benar dengan diri dia, selalu menjudge diri dia. Dan kemudian kita mengcopy itu, ingin menjadi orang tua yang benar dan salah, ingin menjadi istri yang benar dan salah, ingin menjadi pasangan yang benar dan salah. Kita selalu menjudge diri kita yang salah, sehingga aku harus benar. Semua itu disediakan untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good and bad, all nature, boys, beyonds. Ya, menarik, Coach. Ada juga kan pola dari orang tuanya kan sampai sekarang juga ketika dia sudah tua nih gitu ya. Dan si anaknya juga pengen membuktikan bahwa kamu salah, gue yang benar gitu ya. Itu juga bisa terjadi kan. Ya, makanya tadi saya tanya, seberapa banyak kamu menginginkan ibu yang seperti titik. Oke. PS, ibu yang kamu milikin. Ya. Nah, pengaruhnya apa tuh, Coach? Kan yang didapatkan kan bisa bertolak belakang, maksudnya kan gitu ya. Karena kan menginginkan kebalikannya gitu. Nah, pada kehidupan saat ini biasanya seperti apa ya ketika itu terjadi? Oke, cek cenderung apakah saya berfungsi sama seperti ibu saya. Oh, malah sama ya. Padahal kita menginginkan sesuatu yang kebalikan. Ya, itu membuktikan seberapa kita peduli sama ibu kita. Oke, menarik nih. Kayak perlu ada mau digali lagi nih. Mbak Sandra, mau nggak? Saya bereskan dulu kata-kata yang tadi. Seberapa teman-teman peduli sama ibu teman-teman. Perilakunya sama, kemudian tanpa sadar kita perilakunya sama seperti ibu kita, karena kita menjudge dia, kita menginginkan sesuatu yang berbeda. Tanpa sadar kita bereaksi terhadap perilaku ibu, dan ketika kita sama, saya hanya mau tanya, seberapa kita peduli sama ibu kita?
Betul sekali sih. Yap. Jadi kita mengambil polanya untuk supaya bisa menghealing dia. Mencoba untuk memahami kenapa dia melakukan ini ya kan harusnya begini. Jadi tanpa sadar ketika kita berusaha mengerti dia, ingin memahami dia, kita mengambil diri dia. Jadi saya ingin mengatakan bahwa seberapa kamu sebenarnya peduli sama ibu kamu dengan mengikuti dia, ya, walaupun kita nggak setuju. Walaupun kita nggak setuju. Oke. Dan Cici, walaupun kita setuju dan nggak setuju. Cici mau share? Connect ke audio? Oh, belum. Oke. Yes. Iya, gimana? Cici gimana ada dengan ibunya? Bagaimana relasimu dengan ibu? Relasi dan ibu. Sekarang lebih baik sih, Coach. Lebih baik ya? Oke. Yeah. Seberapa banyak judgment yang kita miliki terhadap ibu kita. Karena kita menginginkan ibu yang menurut kita yang baik itu adalah ini. Dan kita menilai ibu kita buruk. Oke. So, everything, semua judgment kita terhadap ibu kita dan semua judgment kita tidak bisa menjadi ibu yang baik. Bersediakah untuk membatalkan. Yes. Dan semua judgment kita bahwa saya nggak akan menjadi seperti ibu kita, bersediakah untuk menghancurkan dibatalkan. Yes. Right from with Papa Financial Question. Ada lagi yang muncul? Teman-teman yang lain? Mungkin Intan mau sharing kenapa tiba-tiba Intan memakai topik Aska menjadi ibu yang baik. Iya, lebih kepada ya tidak ada biasanya ya semua mungkin mendapat ucapan selamat Hari Ibu gitu kan, ada gambar-gambar juga dapat hadiah gitu kan rata-rata dari anaknya dan sebagainya, dan kan akses ke anak saya terputus kan, jadi sempat ada berpikir ya itu kayak saya menjudge, aduh ini akibat dari saya nggak menjadi ibu yang baik gitu. Oke, so semua definisi kamu tentang kamu tidak menjadi ibu yang baik sehingga tidak mendapatkan ucapan bersediakah untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, couple, all nine, short, boys, semua definisi kita tentang ibu, bahwa saya adalah ibu yang perceive energetically-nya. Bukan hanya ibu, tapi juga di sini ada yang apapun tentang definisi yang kita miliki terhadap diri kita. Karena semua definisi yang kita letakkan terhadap diri kita itu melimit diri kita. Semua definisi ibu tuh, apa sih arti ibu buat kita? Nah, mungkin saya tanya, apa arti ibu? Apa arti ibu dan apa arti kita menjadi ibu? Yang pria mungkin tanya, apa arti ibu? Silakan ditulis. Yang wanita, apa arti kita menjadi seorang ibu? Silakan diketik. Bahkan lebih buruk dari ibu. Oke, so semua judgment bahwa kita lebih buruk daripada ibu kita. Oke, balik lagi, seberapa banyak kebohongan yang kita beli untuk selalu menjudge diri kita tentang benar, salah, baik, dan buruk. So everything that is below this red and red. Right, wrong, good, bad, pop, and should, was, beyond. Sehingga kita tidak bisa melampaui itu. Kita hanya cenderung menjudge diri kita all the time. Oke, pertanyaan yang berikutnya adalah, does this belong to? Tentang menjadi ibu yang baik dan buruk. Oke, ibu adalah yang melahirkan. Yes, ibu sama dengan rumah. Ya. Yep. Ada Mo nih. Yap, silakan Mo. Belum diambil. Oke, thank you ya. Agak ini sih sebenarnya sensitif masalah mengenai ibu ya. Berat sih sebenarnya, tapi begini, seberapa peduli ya, jelas pasti peduli banget. Cuma bukan kadang-kadang sih, until today masih ngerasa kayak ibu gue nggak bisa menerima
nggak bisa nerima sepenuhnya bahwa anaknya beda gitu loh. Anaknya punya pemikiran yang berbeda, anaknya agak berat sih ya. Makanya mau ke anak betul-betul sesuai dengan dia. Tapi kok kayaknya nyokap gue belum bisa nerima gue jalan pemikiran gue. Sorry bahasanya pakai gue lu sorry. But that's what I feel gitu. Dia kayak nggak bisa menerima keunikan jalan pemikirannya mau sih gitu. Masih bingung sekarang. Padahal udah pernah ngebahas 2 kali juga, tapi ya nggak tahu. Mau sih ngerasa kok belum. Oke, so everything yang dimana kamu menjudge ibu kamu salah karena tidak mengerti kamu dan tidak memahamin keunikan kamu. Oke, so everything that is below this radar and create. Yes. Right and wrong that Papa all my shot goes beyond. So become menjadi interesting point of view terhadap semua sudut pandang. Sorry, gimana Coach? Menjadi interesting point of view terhadap semua sudut pandang dia. Oke. Ini kan hanya sudut pandang dia. Tapi ketika kamu menjudge kamu salah karena nggak ngertiin aku, karena aku berbeda, is that yours? I don't know. Yeah, so everything that is value this right wrong, good, bad, papa, all nine short, beyond. Semua judgment kita terhadap ibu kita, bahwa ibu kita tidak mengerti kita, ibu kita tidak memahami kita, bersediakah untuk dihancurkan, dibatalkan, tidak dibentuk lagi. Iya. Right, wrong, good, bad, beyond. Yap. Oke. Nggak semua orang memiliki awareness. Just don't judge, hanya kenalin aja. Tapi jangan dijudge, hanya kenalin. Aware. Oh, oke. So, apa yang ibu saya bisa terima dari saya? Kan ibu saya nggak bisa terima seluruhnya nih yang unik. Oke, so apa yang ibu saya bisa terima dari saya? That's it. Ya. Apa yang ibu saya bisa terima dari yang saya bisa gitu ya? Ya, dari yang dia mampu untuk perceive. Dia hanya maunya terima A. Ya sudah, berikan A. Oh, oke. Oke. Oke, dan seberapa banyak ekspektasi atau motivasi atau agenda ibu kita memiliki kita? Seberapa banyak agenda atau motivasi ibu memiliki kamu? Oke, so agendanya apa? Perceive energinya. Don't go into the story, but perceive. Agenda apa atau motivasi apa yang tersembunyi yang ibu kita miliki untuk memiliki kita? Jadi ketika dia mau hamil, mau memiliki anak, oke, biar nggak kesepian. Oke, kata Andira biar nggak kesepian. Oke, so agenda apa yang ibu kita milikin yang tersembunyi? Nggak ada sih. Bukan pakai mind, cek energinya. Go to the energinya. Apakah ada sesuatu yang muncul? Seberapa banyak ibu kita, hamil kita agar tidak ditinggalkan sama pasangan, agar menjadi wanita yang sempurna. Kalau wanita yang sempurna, dia bisa punya anak. Oke, seberapa banyak ibu yang tadi kayak Andira bilang, biar nggak kesepian. Atau seberapa banyak ibu yang ingin hamil untuk supaya tidak dijudge. Kalau nggak hamil, nggak bisa, nggak dijudge gitu kan. Terus nanti ditinggalkan sama suaminya, nanti diceraikan karena nggak punya anak, kultur, budaya, segala macam. Oke, so melanjutkan keturunan, yes. Oke, seberapa banyak agenda yang tersembunyi sebelum ibu itu hamil dan memiliki anak. Untuk masa depan dia, supaya ada yang rawat dia. Everything that is, semua yang muncul, bukan untuk mau aja ya, untuk semuanya. So, semua yang muncul bersediakan untuk dihancurkan, dibatalkan. Yes. Jadi kita telah memiliki agenda yang tersembunyi yang bahkan mungkin dia nggak aware. Ya, jadi seberapa banyak wanita yang begitu menikah pengen cepat-cepat punya anak supaya tidak dijudge. Nah, itu adalah agenda dia memiliki anak supaya tidak dijudge. Mendapatkan rezeki, katanya gitu kan, katanya ada punya anak dapat rezeki. Ini seberapa banyak agenda yang tersembunyi sebelum ibu itu melahirkan kita. Everything that is below this radar.
Right, wrong, good, bad, Right, wrong, pop, good, bad, all pop, nine pop. short boys beyonds. Seberapa banyak agenda ingin membuktikan saya wanita yang sempurna. Dengan saya melahirkan, saya punya anak, saya memiliki keluarga yang sempurna, saya nggak ditinggalkan suami, saya perfect, no judgment. Ditinggalkan suami. Tidak ditinggalkan suami. Karena saya sempurna, kan? Oke. Everything that is below this word and create, right? Ketika kamu nikah, ditanya kapan punya anaknya. Coba kamu 7 tahun nggak punya anak, yang dijudge siapa? Jadi ketika menikah sebenarnya untuk apa? Ya, Everything that is, yeah. Everything that is. right, wrong, good, bad, pop, online chat, boys, beyonds. Ya. Oke, thank you, Coach. Ya, welcome. Jadi seberapa banyak ekspektasi. Nah, balik lagi karena dia memiliki agenda yang unconscious, ada seberapa banyak ekspektasi dan judgment yang dimiliki begitu lahir. Oh, kamu harus jadi apa yang membuat saya supaya nggak kesepian. Oh, kamu harus temenin. Oh, kamu yang nanti nanggung hidup saya dan semuanya. So everything that is ekspektasi dan proyeksi dari mereka kepada diri kita, bukan hanya ibu ya. Oke, bersedia dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, pop, tanda kutip seberapa banyak tuntutan yang mereka proyeksikan kepada diri kita. Dan apakah kita hidup hanya untuk memenuhi tuntutan itu? Nah. Wow. Wow. Okay. Dan seberapa banyak kita hidup hanya untuk memenuhi tuntutan orang-orang, bukan menciptakan kehidupan, memenuhi. Mereka menuntut ini, kita menuhin. Mereka menuntut ini, kita penuhi. Tapi bukan menciptakan kehidupan yang benar-benar kita idamkan. Yes. That's bring a lot. Yep. So everything, below this word and breathe. Right, wrong, good, bad, papa, dan seberapa banyak hidup kita hanya ingin memenuhi kebutuhan orang lain. Ya, proyeksi orang lain juga sih. Ya. Okay, so right, wrong, good, bad, papa, all nine short boys, dan seberapa banyak story, cerita, cerita tentang kamu harus menjadi A, menjadi B, gitu kan. Sebagai ibu, kamu harus menjadi A, B, C, D, menjadi seorang ayah, harus A, B, C, D yang kita beli dari realita ini. Dan akhirnya tanpa sadar kita menjudge diri kita. Kayak Intan tadi bilang, saya menjudge diri saya bahwa saya nggak lebih baik daripada ibu, atau ibu saya lebih baik daripada saya. Kita nggak by the story spesifiknya, tapi energetically-nya seberapa banyak judgment yang kita gunakan untuk menjudge diri kita. Oke, ketika kita kecil, apakah kita belajar judgment itu dari orang tua kita? So truth. Apakah kamu belajar menjudge? Belajar menjudge ya, menjudge diri kamu atau orang lain. Belajar menjudge. Dari siapa kita belajar menjudge? Kenapa mukanya pada serius semua? Begitu bicara ini. Amunin. Yang paling terdekat ya orang tua kita, Coach. Ya, okay. Ketika dia menjudge diri dia bisa macam-macam. Aduh, saya nggak cukup baik jadi ibu. Saya nggak bisa menciptakan uang, atau uang nggak pernah cukup, apapun. Atau, oh ada kerut ya, gitu kan. Atau saya udah nggak seksi lagi karena udah ngelahirin, apapun. Ini kan tentang energi menjudge. Dan kita belajar energi menjudge. And then kita start untuk menjudge diri kita start menjudge orang lain, kita start menjudge ibu kita menjudge ayah kita, dan semuanya. Oke, ya. So everything in mana kita belajar untuk seberapa banyak kebohongan yang kita gunakan untuk menciptakan dominasi EMC squares untuk selalu menjudge diri kita yang kita pilih. Everything that is bersediakah untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, papa, all nine short boys, beyonds. Oke. Ada yang mengatakan saya hidup dengan single cup. Gimana, Coach? Oke, seberapa banyak definisi kamu tentang seorang ayah dan tentang seorang ibu? Bahwa ayah nggak pernah bisa jadi ibu kah? Atau ibu nggak bisa jadi ayah kah? Atau saya nggak lengkap tanpa keduanya? So, seberapa banyak kebohongan yang kita beli
orang tua lah yang membuat saya sampai di sini. Atau pilihan kita yang membuat kita di sini. Sudah banyak kita menyalahkan orang tua. Oh, orang tua saya nggak cukup kaya, makanya saya susah. Oh, saya nggak punya orang tua yang sempurna, makanya saya susah. Seberapa banyak kita menyalahkan mereka. Okay, so everything that is below this radar, right, wrong, good, and bad, online, shared, beyond. Ya, padahal kita yang memilih dilahirkan dari mereka ya, Coach. Yep. Oke, dan seberapa banyak kita membutuhkan butuh di apa ya? I perceive something like yang tadi kayak Intan bilang, oh anak saya tidak mengatakan, hey selamat hari ibu. Oke, dulu ketika saya masih kecil nggak ada hari ibu. Saya nggak tahu mulai kapan ada hari ibu. Bahagianya ketika nggak ada hari ibu karena nggak ada ibu yang kecewa ya. Karena dulu saya nggak pernah ngucapin hari ibu. Saya nggak tahu tahun berapa mulai start ada hari ibu. Mulai ada hari Valentine, mulai ada hari ini, ada hari itu. Ketika kita nggak diucapkan, kita merasa nggak bahagia gitu kan. Oh my God, gitu kan. Nenekku baik-baik aja nggak ada yang ngucapin hari ibu. So the idea, all the realita ini di mana membuat kita apa ya? Jadi ada kewajiban untuk mengatakan seperti itu. Kalau nggak ada kewajibannya Jadi terus kita limiting, jadi nggak bahagia. Iya, jadi melimit diri kita gitu. Jadi bagaimana jika kamu tidak perlu apa ya? Kamu tidak like ini kan proving ya bahwa kita dicintain, kita butuh dari orang lain untuk merasa kita dicintain. Perlu diakui ya. Perlu diakui dengan ucapan bahwa hey mom, thank you mom, and then kita merasa berharga ketika diucapkan. Okay. So orang mengucapkan atau tidak itu nggak ada hubungan dengan kita sama sekali. Tidak ada hubungan dengan kita. Ketika dia bisa gratitude, terucap ataupun tidak terucap, energinya jalan. Tapi ketika dirinya tidak ada gratitude, walaupun diucapkan, nggak ada energinya. So, ya menarik nih. Kenapa butuh pengakuan ya? Yep, that's pengakuan. Jadi kita membutuhkan orang untuk mengakui bahwa kita menjadi ibu yang baik dengan diucapkan, Mom, I love you, hari ibu, selamat hari ibu. Everything that is will destroy that bit. Right, wrong, good, bad, pop, nature, advice, beyond. Ketika kita hanya kita yang bisa memberikan kepada kita. Ya, bersediakah kita menjadi ibu untuk diri kita sendiri? Wow, itu tuh. Ya, bersediakah kamu menjadi ibu untuk dirimu sendiri? I think that doesn't allow you to be mom to yourself. Bersediakah untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, pop, nature, advice, beyond. Ketika kita butuh pengakuan, energinya adalah kita sudah menjudge diri kita buruk sehingga kita butuh pengakuan untuk baik. Jadi kita menjudge all the time diri kita buruk. So semua itu bersediakan untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, pop, nature, advice, beyond. Bagaimana jika kita beyond dari itu? Beyond dari judgment tentang baik dan buruk, tapi kita semakin aware, dan apa yang kita bisa create ketika kita tidak menjudge diri kita. Jadi maksudnya adalah ketika kita stop menjudge diri kita, bagaimana relasi kita dengan ibu kita. Ketika kita tidak menjudge diri kita, bagaimana relasi kita dengan anak kita. So, dengan pasangan. So, kuncinya mungkin adalah relasi dengan diri kamu. Oke, menarik Coach. Bersedia menjadi ibu ya untuk diri kita, berikut juga bapak ya untuk diri kita juga ya. Yes. Seperti apa Coach spesifiknya nih? Biasanya kan kalau kita mengandalkan atau pengen seperti tadi kan ya, ibu seperti bla 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 gitu ya, di luar diri kita itu ya. Memang akhirnya kita bergantung kepada atau punya harapan kepada di luar diri kita ya. Nah kalau menjadi ibu dan bapak kepada diri kita tuh seperti apa ya? Infinite being, Coach Dani. Coach, ini pura-pura nggak ngerti nih. Teman-teman, mana tuh ininya Coach? Definisi kita tentang ibu dan ayah itu yang melimit kita. Definisinya ya, yang dijelaskan. Yes.
Oke. Definisi tentang ibu penyayang, kalau ayah yang kerja misalkan. So all the definition. Oke, kita bisa jadi apapun gitu ya, Coach ya. Ya, kamu Untuk jadi diri ayah dan kita kamu gitu ya. jadi ibu dan kamu jadi apapun untuk dirimu sendiri. Nah, itu. Bagaimana kamu start untuk nurturing yourself, merawat diri kamu. Yep. Dan ketika yang tadi seberapa banyak definisi kita tentang ibu dan ayah, ibu harusnya begini, ayah tuh harusnya begini. And then kemudian kita ke program, oh saya ibu, jadi saya harusnya begini. Ya. Dan kalau saya ayah, saya harusnya begini. Seberapa banyak kita melimit diri kita tentang dari definisi yang kita miliki terhadap diri kita sendiri. Ketika kita mendefinisikan, kita tidak bisa receiving lebih daripada itu. Misalkan saya mendefinisikan jadi ibu itu lembut, sehingga ada ibu yang maco, saya nggak bisa terima jadi klien saya. Karena saya telah mendefinisikan ibu yang baik itu adalah titik-titik, gitu kan? Dan saya menjudge ibu yang buruk, misalkan ibu yang buruk adalah ibu yang kerja, misalkan gitu ya. Ketika masih kecil kita menjudge, oh ibu yang buruk adalah ibu yang kerja, ibu yang baik adalah ibu yang di rumah ngerawat anak gitu. And then kemudian saya nggak bisa menerima klien yang macam-macam, karena saya sudah menjudge, mendefinisikan ibu yang baik adalah ini, ibu yang buruk adalah ini. Nah, ketika saya menjudge ibu yang buruk adalah yang bekerja, klien-klien saya yang bekerja wanita ada nggak yang jadi ibu juga yang bekerja datang pada saya? Mungkin tidak, karena saya judge. Dan mereka aware terhadap energinya. Masa mereka mau datang kepada orang yang menjudge mereka? Oke ya. Jadi semua point of view kita tentang ibu yang baik, ibu yang buruk tuh definisi, semua definisi ya. Melimit diri kita. Melimit diri kita dari receiving anything. Oke. Intinya jadi apapun untuk diri kita sebetulnya ya. Yes. Jadilah ibu, jadilah ayah untuk diri kamu. Okay, so please just like aware seberapa banyak judgment yang kita letakkan terhadap diri kita dan seberapa banyak agenda yang kita milikin. Saya berharap ibu saya begini-begini, saya berharap anak saya berharap pasangan saya berharap atasan saya, saya berharap rekan bisnis saya. Everything that is really destroyed and create. Right, wrong, that papa should boys be else. Oke, jadi saya harap ini bisa membawa sesuatu untuk teman-teman. Seberapa banyak kebohongan dari realita yang membuat kita kalau fokus di sana nggak membuat bahagia. Masuk dalam trauma dan drama. Yang tadi saya bilang, zaman dulu nggak ada hari ibu saya baik-baik saja. Walaupun nggak diucapin sama anaknya. Ya, saya juga baik-baik aja. Ya, ada pertanyaan Coach Vena. Yes. Bagaimana dengan anak-anak yang ini didiamkan ibunya? Jadi kan ada hubungan yang selama tidak ini gitu karena itu judgement dan harapan dan ini gitu ketika ini tiba-tiba lost kontak dan didiamkan gitu. Oke, kamu diamkan secara secara energetically truth apa? Ini kamu atau orang lain? Saya udah selesai sih, tapi ada orang yang digitukan gitu ketika sesuatunya tidak nurut dan sebagainya dia didiamkan gitu. Itu kan perilaku. Nah, sekarang pertanyaannya seberapa bagaimana relasi dia dengan anaknya? So, truth check energinya. Apakah dia membenci anaknya? Secara energetically. Seberapa banyak orang tua yang membenci anaknya? Energi ya. It's not, bukan tentang pikiran sadar bahwa oh dia sengaja, nggak ada ibu yang membenci. No, energinya cek. Kenapa orang tua sampai ada energi yang membenci gitu? Ada saya pernah ketemu dengan satu klien yang dimana dia sangat disayang sama ayahnya, dan klien saya ini perempuan, dia disayang sama ayahnya, diberi nama pacar ayahnya, dan ibunya tahu dan ibunya benci banget sama anaknya itu karena anaknya itu diberi nama pacar ayahnya. Jadi papanya dulu pernah pacaran dengan someone namanya A. Kemudian begitu anaknya lahir perempuan dikasih nama A, dan dia sayang banget sama si A gitu kan. Jadi mungkin dia melihat anak itu sebagai pengganti pacarnya dan ibunya benci banget sama anaknya. Jadi mengapa there's no reason, oke? Jadi secara energetically gitu kan. So cek aja apakah unconsciousnya dia membenci, apakah dia merasa terbebanin kah atau apa. Jadi sama kayak uang, we love, we hate. Ya, oke ya.
Sometimes we love, sometimes we hate. Sometimes orang tua dia bukan dalam intensi membenci dia jahat gitu, bukan. Dalam arti, kamu kok jadi beban buat saya ya? Kamu kok nggak nurut sama saya kan? Secara energetik nih kan dia lagi berperang ya sama anaknya sendiri, penuh dengan judgment. Dia punya anak, mungkin dia nggak siap. Oke. Waktu itu ibu saya pernah bilang sama saya, masa muda aku nggak cukup karena tiba-tiba udah ngurus anak. Dari kecil sampai gede itu ngurus adik. Begitu sudah besar langsung ngurus anak. Aku nggak punya free time untuk diriku. Waktu itu mamiku sempat ngomong kayak gitu. Oh, aku bilang gitu. Dia hate menjadi ibu karena diharuskan untuk ngurus anak. Iya. So everything that is really destroy that rate. Right, wrong, good, bad, papa, online, short, boys, beyond. Bukan membenci kitanya, tapi dia merasa terbebanin karena memiliki anak gitu, bukan benci kitanya gitu. But because of you aku nggak punya kebebasan gitu loh, something like that gitu ya. Nah, jadi seberapa banyak energi sama kayak uang sama seperti uang. Kita suka untuk memiliki uang, tapi kita benci karena begitu dapat keluar lagi gitu kan. Susah banget sih datangnya gitu kan. And we hate, we love gitu. So this is energetically. Ya, bagaimana dengan anak yang dalam energinya dibenci oleh orang tuanya gitu? Apa yang dia bisa lakukan atau untuk anak yang dibenci sama orang tuanya, itu kembali lagi kepada kita. So, apakah kita memiliki kesadaran untuk stop bermain dengan drama? Bahwa, oh saya dibenci, dunia saya hancur. Atau, well, ini point of view dia, ini hanya emosinya dia, pikiran dia, dan gak ada hubungannya dengan saya. Oke, so everything di mana kita dibentuk untuk bisa sama seperti orang tua kita, atau ketika dia nggak bisa melengkapi apa yang dia mau, and then dia proyeksikan kepada kita. Misalkan orang tuanya nggak bahagia dalam soal uang atau pada pasangannya, jangan cari orang yang kayak ayah kamu ya, gitu kan. Nanti hidup kamu nggak bahagia sama seperti saya. Dia proyeksikan. Jangan susah kayak saya ya. Dia proyeksikan susah. Okay. Dan dia proyeksikan kebencian terhadap laki-laki. Jangan seperti saya ya. Misalkan gitu orang tuanya bilang gitu, jangan seperti saya ya, dapat pasangan itu nggak menghargai. Cari laki-laki yang baik. Ini dia proyeksikan kepada kita, yang kita persif adalah jangan sampai seperti ibu, jangan seperti itu. Ya lama-lama kan kita jadi seperti dia. Dapat pasangan yang sama gitu. Oke. Dan kita membawa kebencian dia terhadap laki-laki yang sama kita bawa kebencian kita terhadap pasangan. So semuanya itu bersediakan untuk dihancurkan, dibatalkan, tidak dibentuk lagi. Right, wrong, good, bad, pop-up, online, chat, voice, films. Oke. Dan seberapa banyak laki-laki yang diproyeksikan ibunya gitu kan, dia harus apapun, saya nggak tahu dari sudut pandang laki-laki mungkin bisa sharing. Apa yang diproyeksikan ibu terhadap anak laki-laki dia? Ini kan saya dari sudut anak perempuan ya. Oke, apakah ibu kita memproyeksikan kepada anak laki-laki bahwa kamu jadi tulang punggung, kamu nanti yang menafkain. Kalau kamu punya istri kamu harus nurut sama ibu, istri kamu harus ngurus ibu, istri kamu harus ngerawat ibu, gitu kan? Seberapa banyak makanya proyeksinya, judgment-nya yang kita persif, dan kemudian kita bawa ketika kita punya anak, kita proyeksikan yang sama. Kamu sekolah yang benar supaya hidup kamu lebih baik, supaya nanti aku nggak susah kalau aku udah tua ada yang ngerawat. Everything that is will destroy the uncreate. Right, wrong, good, bad, pop-up, online, chat, boys, beyond. Jadi, so tanpa sadar kita membuat anak kita sebagai investasi. Jaminan masa depan, investasi. Harus bisa jaga. Ya. Kalau itu masih berlanjut nih, point of view-nya atau ekspektasinya orang tua kita, dan memang menggiring ke arah sana, apa yang perlu kita lakukan? Awareness and then choose, apakah ketika saya memilih ini akan menciptakan hidup saya lebih hebat dalam 5 tahun ke depan. Bukan berarti ekspektasi mereka juga salah, tapi kalau kita lakukan itu dari choice, bukan keharusan. Thank you Coach Dani untuk membawa itu. Jadi kita melakukan dari pilihan, karena saya bersyukur ada sama orang tua, saya bersyukur pakai gratitude, jadi bukan keharusan. Oke. Yep. Dan dengan pilihan yang sadar, ketika saya memilih ini, akan menciptakan lebih hebat nggak? Memperluas dunia saya nggak? Memperluas diri saya nggak? Banyak sekali orang tua yang tanpa sadar, proyeksi dia, ekspektasi justru melimit. Contoh yang tadi kan, kekhawatiran yang dia proyeksikan, ketakutan,
takut anaknya nggak sukses, takut anaknya nggak bahagia. So that's limit kita. Tapi kalau dia gratitude sama kita, that's expand dunia kita. Oke. Yes, dan kemudian kita juga bisa bersyukur atas mereka. Oke. Kalau mereka tidak, tetap aja kita gunakan energi gratitude sama mereka. Oke, meskipun mereka berspekulasi sama kita, proyeksinya ya, tapi kita memilih yang lain ya, lebih kebersihan ya atas gratitude itu ya. Ya, kita tidak menggunakan rasa takut, tapi kita bisa menggunakan gratitude untuk menciptakan kehidupan sehingga kehidupan kita makin besar, makin expand. Kalau nggak kita fokusnya hanya habis, aduh aku nggak cukup baik ya, aku sebagian dia, aku nggak cukup baik ya, gitu loh. Tapi bagaimana? Apa yang aku bisa syukurin? Wow, terlalu banyak aku bisa syukurin, termasuk kepada ibu kita. Kan beda energinya. Ya. Gitu. Oke. Ya. So, jadilah ayah dan jadilah ibu untuk dirimu sendiri. Dan jadilah anak untuk dirimu sendiri juga. Sometimes maybe menjadi anak-anak juga mengasihkan. Karena it's so much fun. Kita bisa play gitu kan. Kita nggak harus serius-serius banget ya. Dan seberapa banyak point of view kita menjadi dewasa itu harus serius. Everything that is below this radar. I try to get the fuck on nation. How you play? Okay, so don't make it significant. Semua point of view kita tentang ibu kita, ayah kita, semua agendanya yang mereka miliki terhadap kita, display dan create, and then apa yang kita bisa syukurin atas kehadiran mereka. Dan bagaimana jika kita juga bisa menggunakan apa atau memilih untuk bisa gratitude dalam kehidupan kita. Karena kita memilih, teman-teman di sini memilih untuk lebih expand kehidupan teman-teman. So, mungkin saatnya kamu mengucapkan Happy Mother's Day, Happy Father's Day. Bukan hanya Mothers. Iya, benar. Dan mungkin besok-besok kita ada Happy Infinite Being. Itu sebenarnya yang yes. Ya pilihan kita yang infinite ya. Yes, ya. Kenapa kita nggak choose celebrate? We are infinite, kita nggak terdefinisi. Dan sesemua di mana kita membutuhkan pengakuan dari orang untuk kita merasa berharga, bahwa kamu adalah sebenarnya berharga, dan semua kebohongan bahwa kita tidak berharga dan kita membutuhkan pengakuan untuk kita berharga, bersediakan untuk yang dibatalkan. Yes. Right, wrong, good, good, papa, all things short, boys, beyonds. Okay. So, happy Father's Day, infinite being, apapun day-nya. Bagaimana tiap hari? You celebrate. Every day ya, Coach ya. Yes, every day. Oke. Thank you semuanya. Selamat malam. Thank you Coach Dani, teman-teman. Thank you. Ya, teman-teman semuanya. Thank you Coach Vena. Thank you Coach Dani. Terima kasih semuanya. Thank you Coach Vena.